berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, sahabat Morning Grace. Hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan sebagian firman. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami rindu hari ini kembali mengakarkan hati dan hidup kami di dalam firman, supaya tumbuh kekuatan di dalam Tuhan, supaya kami menikmati hari-hari hidup bersama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Sahabat Morning Grace, kalau Anda mendapatkan pertanyaan apa yang paling kita takutkan atau kita khawatirkan dalam hidup ini, apa jawaban saudara? Apa yang paling Anda takutkan? Apa yang paling Anda khawatirkan dalam hidup ini? Coba kita sejenak merenung atau berpikir, apa ya yang paling kita takutkan? Tidak punya uang sama sekali? Sakit? Meninggal? Berduka? Atau pergumulan yang berat? Jangan dikasih Tuhan, semua orang punya rasa takut. Namun mari kita belajar dari Matius 8 ayat 23-27. Bagaimana menghadapi rasa takut yang sesuai dengan iman kita. Atau bagaimana orang beriman menghadapi rasa takut. Matius 8 ayat 23-27.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saya ulang ya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara, memang yang menjadi heran kita, mengapa Yesus tidak paham bahwa manusia itu punya rasa takut. Saudara dan saya dan para murid punya rasa takut. Bukankah wajar kita rasa takut itu? Tentu benar, rasa takut itu wajar selama kita pada batas-batas wajar. Tapi mengapa Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya, itu yang tidak boleh. Boleh takut, tapi jangan takut di luar iman kita. Kalau kita lihat teks kita, ada hal yang unik dan yang menarik. Ketika Yesus ada di perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak itu, murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Tuhan, tolonglah, kita binasa. Anda perhatikan kalimat ini kalimat yang benar atau salah menurut Anda? Kurie soson apolumeta. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Masa Tuhan akan binasa? Kata kita menunjukkan bukan hanya murid, tapi kita. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kurie soson apolumeta. Wah, apa benar Tuhan akan binasa di perahu itu? Sudah dikasih Tuhan. Ini menunjukkan para murid belum bisa membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bagi mereka memang menyebut Yesus Tuhan, tolonglah, tapi dalam hati mereka Yesus seperti seorang tuan atau manusia yang terhormat, yang bisa meninggal kalau tenggelam. Mereka lupa bahwa Yesus bukan tuan, tapi Tuhan. Mestinya kalimatnya bukan Tuhan tolonglah kita binasa, tapi kalau yang benar mestinya mungkin ya mengatakan Tuhan tolonglah, kalau tidak kami akan binasa. Dan karena itu Yesus menegur ketidakpercayaan para murid. Saudara, tapi kalimat yang unik ini, yang tidak sadar Yesus sebagai Tuhan atau Tuan, ini sering kita lakukan. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, "Tuhan tolonglah." Tapi sebenarnya tanpa kita sadar, dalam doa itu kita mengecilkan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan, tapi dia hanya sebagai Tuan. Misalnya ketika kita berdoa, "Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami mengalami ini? Tuhan, tidak tahukah Engkau bahwa ini situasi sudah kritis?" Seolah-olah Tuhan itu seperti Tuhan saja yang tidak tahu apa-apa. Padahal tidak. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu dan selalu bertindak menemani kita. Jadi mari kita berdoa bukan menjadikan Yesus sekedar Tuhan, tapi betul-betul Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Kalau kita sadar Yesus Tuhan, mungkin kita tidak perlu takut mau Yesus sudah menjawab doa kita secara langsung atau belum, atau bagaimana. Karena sebagai Tuhan, dia tahu waktu yang terbaik. Sebagai Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita, umatnya, binasa. Karena Yesus datang ke dunia untuk mengangkat, menyelamatkan kita dari kebinasaan, mengalahkan maut. Memang kita mungkin akan mengalami kematian, tapi kematian tidak membuat kita binasa. Melainkan kematian membawa kita kepada hidup yang lebih sempurna bersama Tuhan. Jadi di sini kita belajar melalui kalimat teriakan doa murid-murid, "Tuhan tolonglah kita binasa." Betapa sering kita bersikap seperti orang yang tidak beriman. Pertanyaannya sekarang, apa rasa takut Anda hari ini? Apakah kita sudah menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman, yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, atau hanya sebagai Tuhan?
dan dikasih Tuhan. Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi segala pergumulan. Karena itu yang pertama, mari kita percaya bahwa Yesus adalah pencipta. Dia berkuasa atas segala hal. Dua, Dia yang paling cinta, paling mengerti, dan paling peduli saudara dan saya. Jadi tidak mungkin Dia meninggalkan saudara. Di tengah rasa takut kita, Dia hadir. Dia justru ingin memberi masa depan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Dia berkuasa menolong dan berkat. Memang kadang ada situasi seolah-olah Yesusnya tidur ya, seperti dalam teks. Tapi Yesus sebenarnya tidak pernah tidur. Dia mengerti betul apa yang mau Dia perbuat dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu betul kapan waktunya bertindak. Karena itu mari kita belajar untuk selalu membuka hati dan mengandalkan Tuhan. Selalu akrab dengan Tuhan setiap hari. Dan mari terus percaya saja pada waktunya nanti Tuhan bertindak. Seperti nyanyian anak-anak sekolah minggu. Percaya saja, percaya saja, percaya sedalam-dalamnya. Percaya saja, sedalam-dalamnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya kita menang. Maukah Anda percaya? Kalahkan rasa takut Anda. Menangkan iman di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami betul-betul menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan. Ya dalam doa kami betul-betul doa yang kusuk, yang mengagungkan Tuhan, yang takut dan hormat pada Tuhan, dan yang mempercayakan segala sesuatu pada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan akan bertindak pada waktunya. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan hidup kami dalam tangan. Amin. Sahabat Moneges, mari kita jadikan Yesus betul-betul Tuhan. Bukan cuma Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
hanya Yesus